Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba bil islami dina bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah bil qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqidatu al-hadiyat wal arba'un. Akidah yang ke-41, halaman 67 ya, di bawah. Akidah yang ke-41, al-jaizu fi haqqihi ta'ala, yaitu sesuatu yang jaiz, sesuatu yang boleh bagi Allah Ta'ala. Fayajibu ala kulli mukallafin, maka wajib bagi setiap mukallaf. Fayajibu, maka wajib ala mukallafin, bagi setiap mukallaf, ayat takidah, untuk meyakini atau berakidah. Ayat takidah, untuk meyakini. Siapa mereka mukallaf itu? Anallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala, ya juzu, itu boleh, fi haqqihi, bagi Allah, boleh bagi Allah, ayyakhluqa al khaira, untuk menciptakan siapa Allah, al khaira, pada kebaikan, wasyarra, dan keburukan. Wasyarra, dan keburukan. Santai dit. Baru denger orang nyium beras aja udah aduh. Bukan nasi itu. Fayajuzu, maka boleh, alal khaira wasyarra, tadi yakhluqa syarra khaira wasyarra, untuk menciptakan kebaikan dan keburukan. Fayajuzu, maka boleh, apa ay annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala, yakhluqu, menciptakan siapa Allah, maka boleh Allah Ta'ala itu yakhluqu, menciptakan siapa Allah, fi Zaidin, al-islamat, keislaman, fi Zaidin, bagi Zaid, keislaman bagi Zaid, wal kufra fi amrin, dan kekufuran atau kekafiran, fi amrin, kepada Amr. Wal ilma fi ahadihima, dan pengetahuan fi ahadihima, kepada salah satunya. Wal jahla, dan kebodohan, fil akhar, kepada yang lainnya. Jadi Allah itu boleh menciptakan apapun ya, terserah dia. Oke, langsung ke bawah, paling bawah. Wad dalilu anla annal mumkinat jaizatun. Buka Ishak. Ketemu Ishak. Wad dalilu, dan bukti, ala annal mumkinat, bahwasanya sesuatu yang mungkin, jaizatun fi haqqihi ta'ala, itu jaiz bagi Allah Ta'ala. Bukti bahwa sesuatu yang mungkin itu jaiz bagi Allah Ta'ala apa? Annahu, bahwasanya, annahu ittafaqo ala jawaziha. Ittafaqo, telah sepakat siapa para ulama, atau bahkan manusia. Sejak manusia ya. Ala jawaziha, perihal kebolehan atau kejaisan mungkinan. Artinya kita kalau mikir udah tahu bahwa kita ada saja itu jaiz hukumnya, apalagi yang lain. Falau wajaba alaihi ta'ala fi'lu syai'in, maka seandainya wajib alaihi ta'ala, bagi Allah Ta'ala,
fi'lu syai'in untuk menciptakan sesuatu minha di antara mungkinat, seandainya Allah wajib menciptakan mungkinat, langqalaba al-jaizu wajiban, pasti akan berubah apa yang jaiz wajiban menjadi wajib. Walau imtana'a alaihi fi'lu syai'in, seandainya mustahil, walau imtana'a seandainya mustahil alaihi bagi Allah Ta'ala, apa fi'lu syai'in menciptakan sesuatu, langqalaba jaizu mustahilan, pasti akan berubah apa yang jaiz mustahilan menjadi sesuatu yang mustahil. Menjadi sesuatu yang mustahil. Padahal wangkilabul jaizi wajiban au mustahilan batilun. Padahal perubahan sesuatu yang jaiz wajiban menjadi yang wajib, perubahan sesuatu yang jaiz menjadi sesuatu yang wajib, au mustahilan atau menjadi yang mustahil, batilun ialah salah. Wa bihadza, dengan ini, ta'lamu maka engkau akan tahu. Wa bihadza, dengan ini, ta'lamu engkau akan tahu, annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala, la yajibu alaihi syai'un, tidak wajib alaihi bagi Allah syai'un apa sesuatu. Maksudnya tidak ada yang wajib bagi Allah. Syai'un itu maksudnya fi'lu syai'in, ya, menciptakan sesuatu. Oke, sampai di situ. Oke, kita sedikit jelaskan sekarang. Ini masalah sifat jaiz bagi Allah Ta'ala. Sifat jaiz bagi Allah itu apa? Yaitu kadang dikenal fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Itu dicatat ya. Sifat jaiz bagi Allah itu satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin, menciptakan sesuatu yang mungkin, au tarkuhu atau tidak menciptakan. Jadi sifat jaiz bagi Allah itu adalah fi'lu kullu mumkinin, menciptakan sesuatu yang mungkin, au tarkuhu atau tidak menciptakannya. Au tarkuhu atau tidak menciptakannya. Menciptakan sesuatu yang mungkin atau tidak itu jaiz bagi Allah. Asalkan dia adalah perkara yang mungkin, sesuatu yang mungkin, maka Allah tidak wajib menciptakannya. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, ini adalah sifat jaiznya Allah. Jadi sifat jaiz bagi Allah itu adalah menciptakan atau tidak terhadap sesuatu yang mungkin. Makanya yang perlu diperhatikan adalah memahami apa yang wajib bagi Allah berupa sifat-sifatnya dan apa yang jaiz. Jadi jangan sampai salah, sesuatu yang jaiz jangan dianggap wajib, jangan diwajibkan kepada Allah. Nanti kita salah dalam berakhlak atau beretika. Paham Dita? Oh, ini yang suka tidak berakhlak. Tarku meninggalkannya, Pak. Meninggalkannya maksudnya tidak menciptakan. Menciptakan sesuatu yang mungkin, au tarkuhu atau tidak menciptakannya. Tarkuhu maknanya ay tarku fi'lin, meninggalkan penciptaan. Jadi apapun yang mungkin atau sesuatu yang jaiz bagi Allah itu tetap hukumnya jaiz. Misal kita ada ini loh jaiz,
kita masuk surga atau neraka itu jaiz. Jadi jangan diwajibkan bagi Allah Ta'ala. Jadi seandainya Allah mau memasukkan orang baik ke neraka, itu tetap saja tidaklah zalim. Jadi nggak mungkin Allah itu zalim. Nah, kenapa? Karena yang Allah lakukan itu nggak ada yang wajib memang. Beda dengan manusia. Manusia ini punya kewajiban tertentu yang harus dia lakukan. Makanya kalau tidak dilakukan, maka manusia dianggap zalim. Jangan ke orang lain, ke dirinya sendiri. Di antaranya adalah apa? Perut kita ini butuh makan. Begitu. Otak kita juga butuh nutrisi pengetahuan. Makanya kalau waktunya ngaji masih sibuk mikirin beras, dalam arti ada bunyi beras sudah bingung. Wah, itu zalim itu. Zalim ke apa? Ke otaknya. Ketawa yang bersangkutan. Siapa orangnya, Dit? Kan? Iya. Pertanyaannya lain, jawabannya lain. Itu ya, kalau manusia itu begitu memang. Giliran ke Allah Ta'ala, dia gampang sekali menuduh yang macam-macam. Giliran ke dirinya sendiri, teman yang disalahin. Itu kalau manusia memang tidak berakhlak. Kalau ke Allah sebebasnya, mau ngomong apapun. Giliran ke dirinya sendiri untuk dimuliakan, bahkan dia gak mau ngaku. Kalau fokus sama beras, orang masa aja bingung. Paham, Dit? Siapa, Dit? Iya, yang jelas ngaku begitu. Itu dolim sama akalnya sendiri kok. Ini kalau manusia ya. Jadi ada beberapa hal. Jadi strukturnya begini ya. Ada zat, ada sifat, kemudian ada af'al. Nah, ada sudut pandang yang berbeda antara manusia dengan Tuhan. Allah Ta'ala itu sudah punya zat yang sempurna. Ini kalau Allah ya. Allah itu sudah sempurna dengan zat dan sifatnya. Dia sudah menempati status kamal. Kamal artinya sempurna. Zatnya sempurna, sifatnya sempurna. Allah Maha Kuasa. Allah sudah Maha Ada dan seterusnya. Maka Allah tidak butuh af'al untuk menyempurnakan dirinya. Begitu. Ini yang dimaksud Allah itu sempurna. Kenapa? Karena af'alnya tidak akan pernah ngefek pada sifat atau zatnya. Begitu. Makanya hukum af'al akhirnya karena dia tidak ngefek kepada zat dan sifat itu jaiz bagi Allah. Nah, sekarang kita lihat dalam sudut pandang manusia. Kalau manusia, justru manusia punya zat dan sifat yang naqas. Artinya kurang. Makanya untuk menyempurnakan yang kurang manusia butuh af'al. Paham, Udin? Nah, dia butuh af'al. Af'al ini untuk apa? Nah, ini dibutuhkan. Tujuannya untuk menyempurnakan kekurangannya. Istilahnya itu takmil. Penyempurnaan diri. Contoh, manusia dilahirkan dalam keadaan dia bodoh. Sampai kapan? Seterusnya manusia bodoh. Maka dia butuh af'al. Nama af'alnya apa? Belajar, baca buku, ngaji. Tujuannya menyempurnakan kekurangannya dalam masalah pengetahuan. Makanya af'al manusia dihitung. Jadi dia nggak jaiz kalau af'al manusia. Karena apa? Af'al manusia berpengaruh kepada sifat dan zatnya. Jadi semakin banyak kita belajar, maka kita mulia. Semakin banyak kita beribadah, kita dianggap dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, semakin banyak kemudian kita berbuat baik kepada orang lain, kita akan dianggap orang baik. Begitu.
Jadi tidak ada bayi yang terlahir langsung mulia. Nah, begitu. Jadi manusia harus memang melakukan aktivitas atau apa yang disebut sebagai af'al. Tindakan-tindakan tertentu dalam rangka menyempurnakan zat dan sifatnya yang kurang, yang tidak sempurna. Maka kalau manusia, kalau Udin ditanya, pinter enggak sampean? Oh, belum tahu misalnya. Harus ada buktinya. Oh, ini saya udah kuliah sampai S4 misalnya. Nah, itu kan hebat berarti. Karena belum ada ya kampus ada S4-nya. Udin ternyata udah punya ijazah S4 misalnya. Nah, itu pembuktian itu Udin. Nah, kalau Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala pinter enggak ya? Apa kira-kira ijazahnya Allah itu? Walam. Ya enggak ada satu kampus pun yang sanggup memang untuk menguji Tuhan. Ngapain? Kok ada alam ini sebagai ijazah? Alam ini enggak ada, enggak penting. Kalau alam ini ada, ya biarin. Kalau enggak ada, enggak penting juga bagi Tuhan. Kenapa? Ya ini proposisi dasarnya, zat dan sifat Allah itu sudah sempurna. Makanya af'al bagi Allah itu jaiz. Nah, Allah itu sudah maha alim. Mau menciptakan alam ya silahkan. Seandainya tidak menciptakan alam, apakah kurang ilmunya Allah itu, Din? Tidak. Kalau Allah tidak menciptakan Udin, nah apakah kemudian Allah tidak sempurna? Tidak. Kenapa? Karena Udin gak penting. Nah, bagi siapa? Semuanya jaiz kok. Yang jaiz itu hanya butuh yang wajibul wujud. Kalau sesama yang jaiz, sama-sama gak penting. Jadi daripada saya menganggap Udin yang penting, ini Udin kan sesuatu yang mungkin. Lebih baik saya menganggap Nabi Muhammad yang penting. Kenapa? Walaupun jaiz, Nabi Muhammad kan posisinya dianggap sebagai Rasul. Kok bisa Udin sampai mengalahkan status Nabi? Itu dari mana? Itu kalau banyak bergaul dengan Dita. Yang gak penting diperhatikan. Paham, Dit? Siapa berarti barusan, Dit? Kalau yang memperhatikan beras itu siapa? Siapa? Iya gitu. Jadi dia ngomong diri saya itu dalam rangka sombong ya. Itu diri, Pak. Bukan saya. Itu beda. Saya beda, nanti diri beda. Itu. Ini kalau Mardito ini repot. Nah, Ishak Martono. Nah. Kalau ini Udin itu Martonga. Nah, ya cocok. Makin banyak ini. Jadi kembali, jadi asas kenapa kok af'al bagi Allah itu enggak wajib? Nah, sudut pandangnya begini. Makanya Allah itu enggak wajib apapun bagi Allah Ta'ala. Termasuk diantaranya Allah tidak wajib bahkan ya menciptakan sesuatu untuk kita. Walhasil, maka ini salah satu alasan kenapa ulama tasawuf ataupun tauhid itu enggak ada yang berani bilang ke Allah Ta'ala, ya Allah engkau kan maha adil. Gitu tuh enggak ada yang berani. Kalau engkau memang maha adil, kenapa saya? Itu enggak ada itu. Selain dikta loh ya. Makanya pernyataan itu mungkin sepele bagi orang bodoh. Tapi bagi orang yang tahu, saya langsung kaget Dita ngomong masalah keadilan Tuhan. Saya sudah beribadah, katanya Tuhan maha adil. Itu berani sekali itu. Itu sesuatu yang tidak pernah saya lakukan, mengerikan sekali. Ya Allah, saya sudah berbuat baik, maka engkau harus, dan engkau harus ini kan berarti mewajibkan sesuatu yang itu jaiz. Begitu. Jadi alasan lain ya, kenapa Allah itu selalu maha adil, tidak pernah Allah itu maha dolim, karena memang tidak ada yang wajib bagi Allah. Begitu ya. Jadi ini alasannya. Alasan kenapa Allah itu maha adil, Allah senantiasa adil, dan Allah tidak pernah masuk dalam kategori Allah itu disebut sebagai dolim,
Kenapa kok nggak mungkin zolim Allah dan senantiasa adil? Ya karena diantaranya ini adanya sifat jaiz ini. Jadi jaiz itu artinya apa? Boleh menciptakan, boleh tidak. Makanya mau menciptakan, ya benar. Tidak menciptakan, benar atau salah, Dit? Hah? Benar juga. Ini giliran ditanya dengan hal yang ilmiah, dia gak ngomong. Giliran beras gak ada yang nyuruh, noleh dia ke belakang. Yang betul, Mardito. Nah, jadi kenapa Allah itu selalu adil? Karena fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Karena Allah itu boleh mencipta dan boleh tidak mencipta. Jadi apa sih hak kita itu kok berani menuntut Tuhan? Nah, jadi seakan-akan kita itu sudah punya kebaikan, lalu kemudian kita bertransaksi dengan Tuhan. Nah, itu terlalu nekat begitu. Ya mending kalau sesama manusia. Kalau sesama manusia katakanlah Udin pernah membantu Rohim. Rohim juga pernah membantu Udin. Lalu di momen tertentu karena Udin lebih banyak membantu Rohim, ketika Udin kena masalah, lalu si Udin menagih, "Him, ayolah bantu saya," misalnya. Gimana caranya? Dita itu dikasih cyanida misalnya. Misalnya gitu kan. Dan di situ Udin pakai argumen, "Saya kan udah banyak membantu kamu." Nah, itu bisa. Kenapa? Karena Udin dengan Rohim itu setara. Jadi di situ ada timbal balik, itu wajar ya. Nah, jadi Rohim punya kewajiban membantu Udin, Udin juga punya kewajiban membantu Rohim. Artinya ketika kewajiban salah satunya itu tidak ditepati, yang satu bisa menuntut begitu. Tapi bagaimana kalau kita dengan Allah Ta'ala? Apa sih kita itu udah nyumbang apa ke Tuhan? Paham, Dit? Udah ngasih apa kita ke Tuhan itu? Kok bisa-bisanya kita bilang, "Tuhan saya begitu," itu kok bisa? Kan Engkau Maha Adil loh. Kalau Anda meyakini Tuhan Maha Adil, pasti Anda tidak akan pernah menyatakan keadilan itu sebagai oposisi dari dolimnya. Begitu, Dit? Paham, Dit? Nah, kalau udah ngaji tauhid, masih ada redaksi kayak begitu, di Tawas ngomong gitu di forum, langsung saya udah nggak berargumen, nggak langsung menjawab, langsung tak tendang kepala. Ya gimana, Him? Sudah argumen sudah jelas kan? Cari saja sisi rasionalnya gimana, sudah ada jelas. Kenapa Allah nggak pernah dolim? Ya karena memang nggak ada yang wajib bagi dia kok. Nggak ada yang mustahil bagi dia. Itu masalah af'alnya loh ya, bukan sifat. Kalau dalam masalah penciptaan nggak ada yang harus Allah ciptakan, nggak ada yang harus Allah tidak ciptakan. Makanya bebas saja bagi dia. Itulah yang disebut dengan adil, yaitu fa'alun lima yurid begitu. Menciptakan apa yang dia kehendaki. Makanya Allah itu kan bukan pakai isim fa'il, bukan al-adil, bukan yang maha adil, tapi al-adlu. Artinya adlu itu keadilan. Jadi Allah itu sendiri sudah neraca keadilan begitu. Seandainya Allah memasukkan orang yang taat itu ke neraka, itu sudah jadi neraca sendiri. Apapun yang Allah lakukan itu sudah menjadi keadilan sendiri begitu. Kita nggak bisa mengukur dengan keadilan perspektif kita, karena itu adalah neraca. Allah itu adalah alat dulu, neraca keadilan itu sendiri. Makanya kalau Anda melihat sisi keadilan Allah, pasti Anda takut begitu. Nah, untungnya Allah itu kan bebas loh ya, menciptakan apapun. Loh kok sama Allah Ta'ala kita masih dikasih kesempatan misalnya belajar. Coba saja kalian pikir ini rata-rata lah. Ya kalian mondok ke sini ini kan masalah kehidupan kalian pribadi. Itu kan yang karena minat pribadi itu jarang begitu. Ditanya tersesat aja dia ke sini. Sibuk nyari janda kok ditolak, akhirnya minggat ke sini. Enggak ada niat mondok itu. Nah, Ishak juga sama, mau kencing, loh kok agak ngaceng ini. Terus bilang, "Pak, saya mau berhenti mondok, kayaknya udah waktunya nikah." Itu kan kalau Ishak. Jadi enggak ada niat mau gimana hidupnya biar baik. Dan ini ya betapa luar biasanya. Dan Allah itu bebas sebenarnya. Kalau mau memasukkan kita ke surga atau neraka itu bebas.
Loh, di antara sifat-sifat Allah Ta'ala atau asma'nya Allah Ta'ala, di antaranya adalah Al-Hakim. Allah itu kan disebut sebagai yang maha bijak, hakim. Dan juga Allah itu Al-Latif. Di antara kebijaksanaan Allah Ta'ala, kebijaksanaan Allah Ta'ala adalah walaupun Allah bisa ya memasukkan orang langsung ke surga atau neraka tanpa mempertimbangkan amalnya, tapi Allah itu maha hikmah. Hikmah artinya dia berbuat sesuatu yang nanti bisa dipahami oleh manusianya. Jadi ketika ada orang masuk neraka, di akhirat itu ditampakkan, ini loh, kamu dulu di dunia dikasih videonya. Oh, melakukan sodomi apa, waktu ngaji lihat beras dan lain sebagainya. Banyak itu. Sampai akhirnya orang yang dibilang masuk neraka itu langsung, oh iya ya, wajar saya masuk neraka. Gitu, itu diantara hikmahnya Allah. Yang kedua, yang tidak kalah penting kalau di dunia ini juga adalah Allah itu maha latif. Latif itu artinya Allah maha lembut. Bahkan Allah itu bisa membelokkan hati seseorang dari yang buruk menuju yang baik tanpa disadari oleh orang itu. Atau sebaliknya. Latif artinya membuat orang dia melakukan keburukan yang dia sendiri loh tidak tahu rencana itu, nggak sadar, tiba-tiba jadi baik begitu. Makanya saya sangat ingat dengan satu kasus teman saya, dia paling nggak suka sholat tarawih. Saya punya teman begitu ya. Ini kalau sholat tarawih itu dia cuma diam di kontrakan. Suatu hari dia diam di kontrakan karena kontrakannya itu juga rame sebenarnya, ada beberapa orang. Suatu hari kontrakannya itu didatangi oleh paman temennya. Karena dia malas nemuin tamu, akhirnya dia keluar. Jadi maghrib itu habis buka puasa dia didatangi tamu, terus dia pamit keluar. Keluar akhirnya dia bingung mau kemana, nggak bawa motor, yang penting dia keluar biar nggak bertemu dengan tamu itu. Akhirnya dia jalan sampai ketemu musola katanya. Pas ketemu musola tiba-tiba adzan Isya. Tapi kan nggak enak kalau seumpama dia nggak sholat. Akhirnya sudah terpaksa dia sholat Isya. Habis sholat Isya yang lain kan sudah mau menyiapkan sholat tarawih. Dia ada di saf depan, jadi mau ke belakang agak repot. Akhirnya dia sholat tarawih. Itu kalau saya pribadi yang saya lihat adalah bagaimana Allah itu, betapa Allah itu lembut dalam masalah mengatur hambanya. Si hamba ini loh sudah enggan sholat tarawih, tapi kalau Allah mau mentakdirkan dia sholat tarawih, ya faktanya terjadi. Itu ya kalau Allah menghendaki. Nah, siapa tahu dengan sholat tarawih sekali itu lalu diterima oleh Allah Ta'ala, itu jadi jaminan istiqomah untuk selanjutnya. Itu betapa Allah itu maha latif, maha lembut. Kalau Allah mau menakdirkan kebaikan kepada seseorang, bahkan orang yang ditakdirkan itu loh kadang gak sadar. Paham Ishak mau ditakdirkan jadi ulama, dia kadang gak sadar. Kalau ditakdirkan memang menolak. Kalau takdirkan jadi ulama, siapa yang mau ya Allah? Gitu kan. Beda memang. Paham, Dit? Aduh, kalau nggak banyak taubat ini. Jadi keadilan Tuhan itu dipertanyakan. Oh, ini hamba kayak gimana? Untung Allah itu maha sabar ya kan. Satu asmanya Allah itu As-Sabur, yang maha sabar. Kalau saya jadi Tuhan, nemu orang kayak begini, tak pites langsung. Dia kalau ngomong ada istilah saya sudah beribadah, terus gimana? Tuhan kan maha adil, langsung tiba-tiba kepites matanya misalnya. Ngomong lagi kepalanya hancur langsung begitu. Kalau saya loh ya, saya makanya Allah itu betul-betul As-Sabur ya, maha sabar. Jadi apapun yang kita lakukan itu loh tidak mempengaruhi zat dan sifatnya. Jangankan kita ya, ini loh Allah sendiri yang melakukan perbuatan tertentu, mencipta atau tidak, itu loh tidak merubah zat dan sifatnya, dia tetap sempurna. Apalagi kalau cuma kita melakukan sesuatu lalu zat sama sifatnya Allah berubah, jadi nggak mungkin itu. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena Allah saja yang zat dan sifatnya itu sempurna, sementara manusia tidak, maka manusia perlu melakukan hal-hal tertentu dalam rangka takmilu naqsin, menyempurnakan kekurangan zat dan sifatnya. Jadi kalau pesan saya ke
teman-teman secara umum, jangan wajibkan sesuatu yang jaiz bagi Allah Ta'ala. Allah itu jaiz menciptakan apapun, jangan diwajibkan. Tapi boleh nggak kita seumpama berdoa, kemudian berharap kita masuk surga dengan melakukan amal? Boleh. Bukan karena mewajibkan sesuatu kepada Allah ya, tetapi ini dalam rangka percaya dengan janjinya begitu. Allah sudah berjanji bahwa nanti orang yang begini akan masuk surga misalnya. Nah itu tidak lain karena janji dari Allah. Walhasil kalau dikembalikan ke Allah sendiri ya bebas. Begitu. Jangankan Tuhan, manusia ini loh, dia bisa mengingkari janji. Dan maksudnya dia kuasa begitu. Beda ya dengan kewajiban. Misalnya Udin minta uang ke saya, kan bebas saja bagi saya mau ngasih atau enggak. Karena saya juga enggak punya utang. Beda kalau saya sudah punya utang, maka saya harus membayar. Begitu. Nah, tapi karena Udin percaya saya orang baik, lalu dia minta, ya saya akan kasih, itu ya bisa-bisa saja. Seandainya tidak saya kasih, ya enggak ada hak untuk Udin itu kemudian mempertanyakan kebaikan saya. Kepada manusia loh kita bisa begitu sudut pandangnya, apalagi ke Tuhan. Makanya kalau kita berharap itu pasti bukan karena Allah Maha Adil, bukan itu. Pasti karena Allah itu Maha Hakim, Maha Latif, Maha Rahman, Maha Rahim begitu. Jadi kalau berharap ke Allah karena tadi, ya karena proposisi dasarnya Allah wajibul wujud, artinya nggak butuh sama kita. Sementara kita mungkinul wujud, pasti selalu butuh kepada Tuhan. Jadi jangan salah. Udin juga ini, jangan aneh. Motivasi, tapi kebenarannya disampaikan dengan baik. Jangan dibuat Bu yang rajin sholat duha Bu, pasti ya begitu. Dan kepastian itu kalau Anda tidak belajar ilmu tauhid, nanti kepastian Anda dengan cara apa? Mewajibkan af'alnya Allah yang jaiz. Tapi boleh nggak kita memastikan kalau kita baik masuk surga? Boleh. Tapi bukan karena amal ya, tetapi biwa'dihi. Percaya terhadap janji Allah Ta'ala. Artinya secara akal tetap jaiz, tapi kita percaya dengan janji Allah. Jadi kepercayaan terhadap janji Allah itu tidak sama. Ini tipis sekali bedanya. Para motivator seringkali mereka bukan di persoalan istihqaqu wa'dihi. Bukan masalah kepercayaan terhadap janji istihqaqul wa'di, bukan itu ya. Tetapi sering menganggap itu sebagai hukum akal. Jadi pasti itu maknanya adalah wajib secara akal, Tuhan harus begini, begitu dan seterusnya. Itu yang sering salah sebenarnya Udin. Yang sering salah dari para tukang-tukang semangat itu kan. Maka Allah akan memberikan begitu-begitu itu. Kok seenaknya? Tuhan ini yang maha kuasa, nggak bisa diatur ya, otoriter. Begitu Din. Itu diperhatikan dengan baik. Karena jaiz tetap kok bagi Allah. Khawatirnya adalah nanti ada orang sholat duha terus. Bahkan sampai kalau yang lain biasanya cuma 2 atau 4 rakaat, wah dia kan sampai 200 rakaat misalnya. Sudah melampaui syariat. Nah itu terus ternyata dia seumur hidup nggak kaya. Bagaimana seandainya malah dia nanti mempertanyakan. Itu kata Pak motivator Udin katanya kan. Nah, kalau sholat duha nanti kaya, saya kok enggak. Maka apa yang disampaikan itu salah berarti. Berarti janji Tuhan, nah malah begitu nanti. Mempertanyakan Tuhan. Ini salah satu alasan kenapa kalau saya pribadi di kondisi normal loh ya, tidak memotivasi orang dengan sesuatu yang jaiz itu diantaranya itu. Khawatir itu jadi tolak ukur. Kalau bagi mereka yang ngaji, kita kan sama-sama tahu makna pasti itu apa. Yang wajib akli itu gimana. Kepastian janji itu beda. Dan kita sebagai orang beriman juga ada kepercayaan terhadap dimensi akhirat begitu. Jadi bukan dunia ini yang jadi tolak ukur satu-satunya. Toh para nabi yang miskin banyak. Kalau memang kesuksesan duniawi atau kesuksesan
spiritual diukur dengan kesuksesan duniawi, nggak mungkin ada para nabi yang miskin. Misalnya orang yang dekat dengan Tuhan, pasti dia itu kaya misalnya. Hidupnya nggak repot misalnya. Pasti nggak ada para nabi yang miskin itu. Siapa yang lebih dekat kepada Tuhan selain para nabi? Faktanya banyak kok para nabi yang miskin. Atau apakah pasti orang yang kaya itu kemudian dia jauh dari Tuhan? Ya enggak. Kalau enggak mungkin Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu raja, ahli politik ya. Padahal mereka itu nabi. Nah, itu menunjukkan sesuatu yang jaiz saja sebenarnya. Jadi jangan jadi tolak ukur. Ini bedanya di antara perbedaan ilmu dan harta. Tapi kalau dalam masalah ilmu itu tidak begitu. Kalau masalah harta, tadi orang yang dekat dengan Tuhan ada kok yang kaya. Orang yang dekat dengan Tuhan ada yang miskin. Tapi kalau pengetahuan enggak ya. Semua orang yang dekat dengan Tuhan pasti dia berilmu. Paham, Dit? Jadi kalau enggak berilmu, jelas enggak dekat itu. Kata siapa saya mau jadi ulama? Istighfarnya kayak main ya. Kalau gini juga ya. Kalau saya sebagai hamba ini ya, bukan sebagai Tuhan tentu saja. Kalau sebagai hamba itu lihat, iya ini main-main ya. Enggak ada taubatan nasuhanya itu enggak ada. Ini saya sebagai orang ya, sebagai manusia yang enggak bisa melihat isi hati seseorang loh ya. Kalau dilihat dari tindakannya itu, yang ngomong istighfar terus ketawa-ketawa, senyum-senyum, enggak ada nuansa penyesalannya. Iya, Dit. Ya kan? Betul nyesel. Kan? Gak percaya kita. Percaya Him, ditanya nyesel betulan Him. Kalau sampean percaya enggak? Kalau saya kan enggak Him, jelas enggak. Ragu juga. Iya. Waduh, gimana ya? Sering tobat Dit. Istighfar Dit. Jadi kalau ke Allah jangan sampai suudzon. Jadi pesan saya sih itu. Jangan sampai kita suudzon sama Allah Ta'ala. Kalau kalian mau suudzon sama diri sendiri, sama orang lain, saya nggak ngurus. Tapi kalau Allah jangan. Kalian salah cari musuh. Mencari musuh sama Tuhan. Musuh sama Udin kayak apa gitu kan masih mending. Suudzon sama Udin misalnya sudah. Paling kita nggak baik sama Udin saja kan selesai. Kalau suudzon sama Tuhan, lah terus kita mau gimana? Mau diam di mana kita ini? Kalau Anda benci sama Udin kan tinggal minggat selesai. Atau Udin diusir kan beres persoalannya. Nanti tanggal 2 kita usir bareng-bareng. Sudah bosan kayaknya kita harus diusir gitu kan. Kan selesai urusannya Din ya. Udin punya hidup sendiri, kita juga punya hidup yang lain. Tapi kalau kita musuhan sama Tuhan, di mana ruang di dunia ini yang di situ bukan Tuhan yang menciptakan? Nah ini kan repot. Nah makanya kalau sama Tuhan jangan sampai suudzon. Jadi lebih baik kalau suudzon ke dirinya sendiri. Saya mungkin salah ini, kurang ini, itu masih mending. Suudzon ke diri sendiri. Atau kalau nggak kuat ya cari kambing hitam lah kayak tadi itu. Siapa yang dimaksudin? Riza yang masak Pak. Nah itu kan hebat dia cari kambing hitam. Nah boleh seperti itu. Kalau ke orang masih mending lah. Tuh, kalau ke Tuhan jangan sampai suudzon. Dan diantara barokah ngaji tauhid adalah orang yang ngaji tauhid ya yang bener ya. Dia nggak akan bisa suudzon sama Tuhan. Jadi bukan di persoalan dia masih ini enggak gimana ya biar enggak husnudzon. Enggak, dia memang enggak akan bisa. Di antaranya ini, logika ini. Enggak ada kezaliman bagi Allah Ta'ala. Semuanya itu adil bagi Allah Ta'ala. Menciptakan apapun bagi Allah bebas. Maka ketika Allah itu tidak mungkin berstatus zalim, kita mau suudzon gimana? Kan suudzon itu kita layak persangkakan adalah kepada sesuatu yang masih mungkin antara adil dengan zalim. Begitu. Bagi Tuhan alam semesta ini semuanya milik Dia. Bagaimana mungkin kita akan suudzon sama Dia? Ini logika paling sederhana dalam sudut pandang ilmu tauhid. Betapa manusia nggak bisa suudzon sama Tuhan, berprasangka. Tapi ini bagi yang belajar tauhid. Bagi yang tidak belajar tauhid ya Allahu a'lam.
Nah begitu Din, salah satu barokahnya ngaji tauhid itu nggak akan sudon sama Allah Ta'ala. Kok saya masih sudon Pak? Berarti nggak betul-betul belajar. Paham Dit? Masih Dit? Sering Dit? Sudon? Tobat? Dulu masih sering? Iya, sesuatu yang jais tetap jais loh ya. Jadi kalau saya kedengeran Dita itu mendeklarasikan ketaatannya, ya Allah aku sudah begini misalnya, kenapa engkau tidak itu bahkan kalau saya mati itu ya, terus ketahuan Dita ngomong gitu, saya cekek langsung dari alam kubur biar dia ikut mati sekalian. Ngomong apa kamu tadi, langsung begitu. Gimana udah ngaji tauhid kok masih ini mempertanyakan keadilan Tuhan. Jadi yang di sini bukan masalah nggak bolehnya ya mempertanyakan keadilan Tuhan, nggak, karena betapa jelasnya Allah itu maha adil. Jadi level saya yang saya maksud begitu yakinnya saya dengan keadilan Allah Ta'ala, sehingga tadi karena sudah begitu jelas sampai kalau yang udah ngaji, kalau orang yang di luar sana yang belum ngaji ya silahkan mempertanyakan secara ilmu. Tapi kalau bagi yang ngaji udah sejelas ini ya, kok bisa ya dia bertanya begitu, salah keadilan. Tapi kalau kalian dalam masalah pembelajaran ada teori yang nggak dipahami ya tanya, tetap saja. Cuma kalau saya pribadi tadi sudah di persoalan aplikasinya, makanya agak gatal. Jadi di situ untungnya memang jadi orang yang tidak begitu mengetahui sesuatu Dita ya. Jadi Dita nggak gatal telinganya ketika ada orang mendeklarasikan ketaatan kepada Tuhan dalam rangka ya tadi. Saya langsung malu. Langsung begitu. Jadi kayak ini nggak pernah ngaji ke saya ya Allah, langsung mau tak tolak itu kan fakta itu sebenarnya. Tapi Allah Maha tahu gimana. Paham Dit? Oke, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Begini ya untuk kasus keburukan. Misalnya ada orang berbuat maksiat, lalu dia menganggap bahwa maksiat ini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dan oleh karena itu ya akhirnya saya bermaksiat. Ini adalah ucapan seburuk-buruk manusia yang melakukan dia, kemudian dia kok sempatnya udah melakukan keburukan, dia tetap suudzon sama Allah Ta'ala. Suudzon sama Allah itu maksudnya begini, kan perbuatan maksiat atau taat itu adalah indikator orang yang ditakdirkan baik oleh Allah dalam arti nanti dimasukkan ke surga, atau ditakdirkan buruk oleh Allah dalam arti nanti dia masuk neraka. Begitu. Ini hanyalah sebuah indikator. Nah dia kok bisa-bisanya alih-alih mengakui dia salah malah menyalahkan Tuhan. Begitu dia. Jadi bukan ngaku dia itu kalau untuk persoalan yang salah, malah bilang ini kan karena Tuhan. Padahal kita tahu yang dimaksud lillahi ta'ala itu gimana. Misalnya ada orang berzina, itu kira-kira dia berzina itu betul-betul karena percaya terhadap takdir Tuhan atau nafsunya? Kira-kira. Hah? Terpaksa dengan keadaan gimana? Tidak, misalnya kan wanita buku malam, dia membiayai adiknya sekolah, sampai udah meninggal. Semen kok didramatisir begini sih? Kok menghalalkan yang haram? Apakah semua orang begitu, Din? Pertanyaannya. Iya. Makanya sampean ini lebay menurut saya. Iya, boleh jadi itu satu kasus, katakanlah itu benar, kasusnya memang terjadi, ada orang nggak punya apa-apa dan dia nggak ada cara yang lain selain melacur. Tapi kalau dihitung, apakah benar semuanya begitu? Berapa persen kira-kira yang begini ini? Iya, makanya jangan dibuat ini. Walhasil, kalau saya menyimpulkan, dan ini kasus saya tadi umum, dan saya tidak mengacu ke perempuan sebenarnya, lebih-lebih ke laki-laki. Misalnya, dia bilang, saya berzina ini kan sudah ditakdirkan sama Tuhan. Tapi kalau ditanya, benar nggak dia sejak mau berzina itu dari awal,
Niat untuk menunaikan takdir Allah Ta'ala. Nah itu benar nggak begitu? Kalau nggak ada nuansa kayak begitu, berarti dia ngomong ini karena takdir. Itu cuma masalah penisbatan saja. Faktanya dia tidak melakukan itu karena takdir. Jadi boleh Anda katakan begitu, saya niat memang berzina ini dalam rangka menunaikan takdir Allah Ta'ala. Jadi sebagaimana misalnya kita betul-betul dalam sholat kan kita males misalnya, tapi tetap kita lakukan. Kenapa? Ini kewajiban kok dari Allah, ya sudah saya lakukan. Nah untuk persoalan zina apakah begitu? Kalau enggak, berarti kita sebenarnya istilah ini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, itu seburuk-buruknya manusia. Udahlah dia ketika melakukan gak ingat sama Tuhan, tiba-tiba setelah selesai melakukan dia bilang itu karena Tuhan. Ini kan konyol sekali. Beda dengan misalnya ada orang yang fana misalnya, lalu mengatakan segala sesuatu yang baik yang sudah saya lakukan, yang tadi saya ngomong apa gak jelas itu, yaitu karena lisan saya digerakkan oleh Allah Ta'ala langsung. Untuk kasus dia yang fana, ya betul. Tiba-tiba seperti Al-Hallaj menyatakan anal haq, saya ini Tuhan. Tiba-tiba muncul sendiri di lisannya, dan itu dan dia tetap menyalahkan ya, ketika sadar dia menyalahkan omongannya sendiri. Imam Abi Yazid Bustami tetap menyatakan ke muridnya, jangan tiru omongan saya tadi itu ketika ngimamin seperti itu. Karena dia bukan baca subhanallah tapi subhani, maha suci aku katanya. Dan dia pesan memang ke muridnya, kalau saya begitu jangan kamu tiru loh ya. Saya sendiri nggak sadar, kata beliau. Jadi orang-orang seperti itu kemudian layak mereka menisbatkan kayak tadi, berani begitu. Ini enggak dia yang berzina. Kemudian ini juga malah membela dengan cara didramatisir. Jadi saya tidak menolak fakta-fakta di lapangan yang ada kasus seperti itu. Walaupun boleh jadi itu kan 1 atau 2 kali. Selainnya itu ya karena enak. Dalam arti enak itu, oh iya ya cari uang dengan cara gini kok enak ya. Ya dilanjutkan. Mungkin saat pertama ya. Saat kedua kalinya katakanlah untuk cari modal dia. Misalnya. Pengalaman mucikari. Nah, jadi untuk cari modal. Habis itu kan enggak dia entah apa dengan jualan karak misalnya. Setelah jualan kehormatan tadi itu kan cuma modal aja, pas kepepet gimana ini kepepet, kalau nggak makan mati, sudah wis jual kehormatan ya, harga-harga miring lah. Nah misalnya siapa tahu ada yang mau beli kan. Nah habis itu ya enggak, setelah dia sudah kenyang sudah makan ya sudah kembali jemur karak jual ya seperti semula. Jadi kalau bagi saya sih Udin lebay mendramatisir semua keadaan atau itu semua karena keadaan yang kayak begitu, enggak lah. Jadi saya lebih baik suudon sama manusia ya daripada Tuhan. Itu proposisi dasar dalam hidup saya. Nah, apakah saya nggak pernah ketemu dengan orang-orang yang seperti itu dulu sebelum saya ngajar yang kayak di pondok ini? Pak Dovir itu loh minta saya ngajar di anak-anak kos-kosan. Jadi jenis-jenis mahasiswa itu, saya ngajar itu loh ya di tempat kos-kosan, walaupun yang ngaji kadang cuma 5 orang, 7 orang. Wah itu yang main game itu kamar sebelahnya beda. Yang kumpul kebo laki-laki sama perempuan masuk di kamar yang sama itu berhari-hari, ya itu ada di kamar depan saya. Jadi yang begitu-begitu itu sama. Atau curhatan-curhatan orang-orang yang gimana kalau kita nanti menikah punya suami, itu perempuan. Sementara kondisi kita memang sudah, apakah kita termasuk menipu? Yang begitu-begitu itu ada udah. Nah, termasuk kasus-kasus yang jualan yang kayak tadi itu. Nah, jadi ya hidup sudah seperti itu juga. Tapi enggak berarti ini ya, saya tidak kemudian menyerah dengan keadaan dan menganggap semuanya sama. Dalam arti ya karena kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, enggak lah. Jadi saya lebih baik sudon sama orangnya. Nah, ini apalagi yang sampai punya badan yang baik dan lain sebagainya, kok dia melakukan itu. Walhasil harusnya ada solusi tertentu. Walaupun saya ngomong seperti ini, sekali lagi saya bukan orang yang berhak ya, karena saya kecuali memang saya menyediakan lapangan pekerjaan, artinya saya
konkret ya, seperti itu. Tapi yang saya maksud adalah kenapa saya tetap berani ngomong walaupun saya bukan orang yang sudah melakukan sesuatu itu dalam arti menyediakan lapangan pekerjaan. Intinya saya nggak mau Udin membenarkan. Poin saya itu sebenarnya. Walaupun didramatisir. Adiknya butuh uang Pak, orang tuanya sakit, ininya begitu, itunya begini misalnya. Nah yang seperti itu hukum tetap tidak berubah gara-gara itu ya. Makanya di sini enaknya kita percaya ada taklif, ada tahmil. Taklif itu artinya tanggung jawab syariat. Arti tanggung jawab syariat gimana? Pasti kita itu karena mampu. Kalau tahmil artinya beban hidup. Misalkan ada seorang wanita, dia punya adik, sekolah harus dibiayai. Orang tuanya sakit dan harus dioperasi katakanlah sampai ratusan juta. Seandainya dia tidak mencuri, orang tuanya mati. Kemudian dia atau berzina tadi ya. Seandainya dia tidak berzina, orang tuanya mati. Maka kasus apa yang akan dia pilih? Kalau saya pribadi, lebih baik menyarankan biarlah orang tuamu nanti mati dalam keadaan baik itu. Hidup bukan cuma di dunia saja kan. Nah, jadi kok harus mengambil alternatif itu? Beda kalau masih mungkin dia semisal entah berhutang atau apa, masih mungkin. Jadi selama taklif itu masih kita penuhi, masalah tahmil sampai mati ya terserah. Dunia cuma gini-gini tok isinya kan. Ya orang kayak Dita gitu paling, Kak Ishak, nggak jauh-jauh dari itu. Jadi sudut pandang tahmil dengan taklif itu penting. Beban hidup, saya sudah jelaskan ini. Tahmil itu beban hidup, artinya Allah itu bebas ya mencipta Anda. Jadi nggak ada jaminan bahwa beban hidup seseorang pasti diatasi oleh dia. Ini yang bertentangan dengan motivator. Tahmil itu artinya Allah bisa kok menciptakan beban hidup yang sampai membuat orangnya mati. Kalau taklif itu tanggung jawab syariat. Setiap taklif pasti kita mampu. Itu yang ada jaminannya dari Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah mewajibkan sholat pasti karena kita mampu. Mengharamkan zina pasti kita mampu begitu. Nah untuk masalah tahmil enggak. Kalau tahmil ada kok orang yang dikasih beban hidup sampai mati, misalnya mati kelaparan, sampai makan tanah katanya di Afrika itu kan gara-gara kelaparan dan lain sebagainya. Itu loh jaiz bagi Allah Ta'ala. Makanya doa kita adalah Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah jangan kau berikan kami tahmil, beban hidup yang sangat berat sekali. La taqata lana bihi, yang kami tidak sanggup menguasainya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan tahmil itu memang jaiz kok, di luar batas kemampuan hamba. Sampai-sampai si hamba itu berdoa kayak begitu, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. Itu kan doa yang kita hafal. Ya Allah jangan sampai saya punya tahmil atau beban hidup yang sangat berat sekali. Kalau saya pribadi Udin, di antara hal atau tahmil yang saya minta ke Allah Ta'ala, semoga apapun yang saya lakukan di dunia ini salah satu permintaan saya, itu tidak mengotori ilmu yang saya miliki. Jadi intinya saya nggak mau dianggap bahwa satu ilmu, katakanlah lebih-lebih ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu salah gara-gara saya ngajar tauhid tiba-tiba hidup saya miskin misalnya. Nah saya nggak mau minta yang seperti, intinya saya mau apa yang benar tetap benar, yang salah salah. Dan jangan dihubungkan. Misalnya hidup saya susah, lalu dengan itu orang menganggap bahwa ilmu tauhid tidak lagi penting gara-gara ada satu fenomena begitu, orang yang ngaji tauhid hidupnya miskin. Nah saya nggak mau jadi tolak ukur yang seperti itu. Semoga saya tidak ditakdirkan jadi contoh buruk begitu. Kalau bisa malah jadi motivasi. Saya dulu punya teman, dia orang Kediri, dia sudah yatim piatu sejak kecil yang mondok di sini. Terus dia kalau Ramadan itu kan biasa ngaji di sini agak full, dia malah kerjanya lebih banyak dia. Sampai akhirnya saya tanya, "Sampean kok kalau Ramadan kan lebih enak ngaji?" Pak, saya kalau Ramadan nanti mikirnya kalau pulang, saya di rumah itu punya 7 keponakan katanya. Dan saya harus ngasih mereka uang.
Kenapa kok sampean harus ngasih? Saya nggak mau. Ini menurut saya dia cerdasnya itu di situ. Saya nggak mau orang-orang di rumah itu berasumsi bahwa anak yang mondok itu pasti miskin. Jadi saya cuma mau membuktikan bahwa saya biarpun di pesantren saya masih kok bisa punya uang begitu. Itu menurut saya motivator sesungguhnya itu. Karena lingkungan keluarga mereka itu tidak terlalu terbiasa dengan anak-anak pondok. Begitu. Walhasil kalau ada orang mondok terus tiba-tiba terjadi fakta bahwa dia miskin, itu jadi tolak ukur. Kan masyarakat sering begitu, sering gak logis kan. Itu kalau mondok langsung jadi miskin kan. Sering begitu. Padahal kan jelas kalau kayak teman saya itu dia memang sudah pada dasarnya yatim piatu, gak ada yang ngurus memang. Jadi seandainya hidup dia berantakan, itu kan sebenarnya boleh-boleh saja. Bukan karena mondoknya, tapi orang kampung itu kan hobi. Bukan orang kampung ya, orang awam lebih tepatnya. Hobi menghubungkan sesuatu yang gak ada hubungannya memang. Nah begitu. Paham Dit? Saya pernah itu Dit. Dulu ada anak mahasiswi lebih tepatnya. Jadi di antara saya ngajar itu ada tiba-tiba orang datang. Waktu itu kebetulan saya nggak ngajar, malam Kamis, anak-anak diskusi. Saya lagi ngetik dan lain sebagainya, lalu ada teman curhat tiba-tiba. Saya banyak dapat curhat, jadi saya juga sebenarnya punya bakat jadi motivator itu. Dan saya kalau curhat itu rata-rata yang nggak nangis itu jarang, begitu. Ya paling kalau sampean aja yang curhat, nggak nangis. Saya didatangi sama seorang perempuan, dia anak mahasiswa. Dia bilang, Pak saya mau nanya sesuatu. Saya itu dijodohkan sama orang tua dengan seseorang nggak tahu di mana, di Jakarta kalau nggak salah waktu itu. Saya awalnya nolak tapi sampai akhirnya saya terima dengan lapang dada. Nah setelah itu saya sudah terima itu dan sering komunikasi dan sudah menentukan pernikahan kapan. Tiba-tiba saya akhirnya tahu satu fakta bahwa bapak-bapak itu ternyata sudah menikah. Sudah menikah itu maksudnya masih punya istri, sekarang anaknya 2. Pengakuannya adalah si laki-laki ini dia duda saja, nggak punya anak. Begitu. Ternyata sampai sekarang dia masih punya istri di Jakarta. Dan mirisnya orang tua saya itu tahu sebenarnya. Jadi orang tua saya menjodohkan saya, memang orang tua saya bilang ini udah duda begitu. Kok mau orang tua saya itu pertanyaannya adalah orang tua saya udah tahu. Dia kemudian kecewa dan akhirnya punya pertanyaan kayak begini. Pertanyaan yang sebenarnya bagi saya itu pertanyaan lancang itu. Kalau laki-laki saya tampar waktu itu. Kalau dia tanya begini, kok Tuhan begini ya Pak ke saya? Sambil nangis itu. Kok Tuhan begini ya? Saya dikasih beban hidup dari dulu sering pisah sama keluarga, sama ibu saya. Kemudian saya tinggal sama bapak saya, kemudian bapak saya sekarang malah begini. Udah gitu sekarang saya dijodohkan ke orang yang udah punya istri, itu gimana kok Tuhan begini ya ke saya. Akhirnya waktu itu tapi nggak saya marahin karena dia cewek kan. Kalau cowok apalagi Dita yang ngomong gitu, sini kamu mulutnya gitu. Semua gitu kan. Jadi terus saya tanya, berarti Tuhan salah ini ngasih takdir ke sampean? Saya tanya begitu kan. Dia jawab iya. Saya kok gini terus hidup ya. Sekarang coba sampean pikir gini, sampean nggak layak ngomong gitu. Dia yang ngomong tapi saya nggak ini, maksud saya yang malu gitu. Saya malu. Allah itu kan pasti maha mendengar. Kok sempat ada omongan kayak begini dari anak ini. Coba sampean hitung berapa banyak nikmat yang Tuhan kasih. Kalau sampean masih repot membandingkan nikmat Tuhan yang dikasih ke kita dengan tadi dia dijodohkan, kasus perjodohannya, oke lah. Sekarang pertanyaannya saya tak ganti. Berapa banyak janji atau aturan yang Tuhan tetapkan yang kamu langgar? Lalu bandingkan dengan hidupmu ini. Kamu cuma dikasih ini sama Tuhan, artinya nggak sesuai dengan nalar dia itu kan satu ini kasusnya. Tapi kalau ditanya seberapa sering kamu meninggalkan apa yang diperintahkan Tuhan. Misalnya sholat, kita kan nganggap kalau giliran melanggar ke Tuhan, kita nganggap biasa. Tapi kalau Tuhan itu kemudian melanggar aturan kita atau keinginan kita anggap itu luar biasa, kan konyol.
Dan di situ anak itu diam, berhenti nangis. Sampai lama nggak ngomong itu. Jadi pertanyaannya saya ganti. Kalau masalah kenikmatan oke lah, itu kayak Udin itu pertanyaan motivator. Baru saya ganti. Sekarang Tuhan nggak berbuat sesuai dengan keinginan sampean. Kalau ditimbang lagi, kalau coba dibandingkan, lebih banyak mana? Tuhan tidak berbuat sesuai dengan keinginan sampean atau sampean nanti tidak berbuat apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nanti sampean malu, saya bilang gitu. Lalu terus anak itu diam, berhenti nangis. Besok saya tinggal. Malas saya kan, karena dia nangis. Saya kurang suka orang ini curhat sambil nangis. Biasanya saya kalau ada begitu, bahkan dulu saya tahu. Biasanya saya udah nyiapin tisu ini kalau mau nangis habis ini. Cerita apa yang mau diceritain. Itu anak-anak mahasiswa yang begitu itu banyak. Yang mahasiswa ada, mahasiswi juga ada berapa bahkan. Intinya kita banyak bersyukur wes ditakdir sempat kayak begini, belajar kayak begini. Dan seterusnya. Alhamdulillah. Semoga jadi orang baik semua ya. Oke, kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma lam tani falakini bihi tanasitu wa indah jati ilahi birahmatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.